tempat yang tepat untuk berbagi. Vietnam trip, sing di Vietnam trip. Vietnam trip. Iki ya Vietnam trip. Nah iki to bro, Bro, ini V60. P60 ya. Iya, betul. Gampangane ngono. Sambil menunggu. Kopi ditetes-tetes no. Iya. Iki mang sono bijine kabeh. Sudah. Nah iki mang komposisi piro-piro? Banyune piro? Iki 10 gram. Heeh. Airnya 120. Sing iki Gak ditaker loh ya biasanya. Terus iki ora takerane iki. Gak, airnya lho. Wis tak ukur iki. Wis mlebu gelas ukur Setiap alatnya sudah dihitung. Di sini biasanya. Nek aku biyen kan roe ditimbang, Mas. Iya. Tapi kan karena alatnya gak berubah-berubah jadi sudah diukur secara Lah nek iki Vietnam drip iki satu banding piro? Satu kita pakai 15 Gram. Atau 17 akhirnya sekitar 140. Nek iku V60. V60 kita pakai 20 gram akhirnya sekitar 200. Berarti yang paling encer sing ndi ya? Secara Komposisi body, kemana? komposisi Secara komposisi. secara komposisi kemungkinan yang paling encer kemungkinan ini kemungkinan. Tapi secara ekstraksi bodinya yang muncul nanti dilihat saja. Dicicipi bareng-bareng. Siap. Sing jelas kan iki fermenta apa? Iku nih lah prosesnya lebih panjang toh ekstraksinya. Iya. Iki gak pakai kertas. Nggak, metal dia. Metal filter lagi, paper filter ada papernya. Oke, halo Sobat Ngopi, ketemu lagi dengan saya Bang Najib dan Saya Ferry, temannya Bang Najib. Om apa kakak ya? Kakak kita ini kakak. Sajane ya hampir semataran Mas. Iya, cuma ilmu nih karena ilmu kopi ini menang sampean Mas. Ilmu urip yo. Iya. Wane keseketok lho. Iya. Iki iki kena pantulan sinar kehidupan. Rontokane kembang jambu nang arep. Betul. Iki kalau kemarin di episode sebelumnya, di episode di segmen seruput. Nah, kita kan ngomongin tentang ya apa sih kopi drip iku ya apa, nek kopi tubruk iku ya apa. Nah, ini tapi ini kita ambil coba kemarin nggak adil katanya Mas Ferry. Wingi ngomongno kopi drip, ngomongno kopi tubruk. Iki gak ro prosesi sobat ngopi gak ro prosesi. Kanu karo rupane. Nah, karo rupane bayangno tok. Iki piye to karepe? Iya. Iki hari ini kita bikin kopi apa sih, Mas? Ini kopi Vietnam drip pakai metal filter. Ini drip juga tapi pakai V60 sama paper filter. Kopinya Arabica, ini Arabica. Iki tuh bro, kopinya Robusta Dampit, andalan kita itu. Jawa Timur soalnya. Binnya semua Dampit. Bukan, ini pakai Aceh Gayo Arabica, ini Arabica Aceh Gayo, ini binnya Robusta Dampit. Iki nek jarene bahasa mesisan iki ya, mesisan cerita. Ini roastingnya medium dark. Arti medium tuh dark, agak gelap. Terus green size-nya 2, agak rotok perro. Halus. Rotok halus ya. Ini Arabica Aceh Gayo medium roasting, terus ininya agak medium to dark juga. Terus grindernya agak kasar sama dengan ini. Grinder gilingan. Gilingannya kasar loro, nek di drip berarti lebih kasar Mas. Lebih kasar. Nek apa jenenge? Ditobruk iku lebih halus. Gampangane ngoten. Tapi ada teman-teman lain improvisasi, monggo. Ya enggak apa-apa, sah saja, tapi yang kita lakukan ini. Iya. Nah, V60. Iya. V60 toh. Iya, V60. Iku apa nih Mas? Kertasnya apa? Kalau katanya orang-orang V60 itu ininya. Alatnya. Produknya, alatnya. Jadi macam-macam bentuknya, macam-macam mereknya
kita pakai V60. Nah, ada yang dari plastik, ada yang dari apa sih bening-bening itu? Kaca, ada yang dari apa sih? Metal juga ada dari keramik juga, tapi bentuknya hampir sama. Tapi yang ini dari metal, stainless biasanya, yang food grade. Nah, dari orang-orang seperti itu. Berarti nek Vietnam Drip itu lebih banyak pakai metal ya? Metal, Vietnam Drip alatnya Vietnam Drip. Tapi di beberapa coffee shop biasanya kan ono kopi susu yang seperti ini, susunya di sini pakai ini. Di kafe tertentu beberapa coffee shop saya juga pernah temui kasih susu tapi pakai ini, lebih halus. Tanpa ampas dari wong. Ikan ada kalau lihat kan lah ada ininya, ada filter. Iya, jadi kopinya nyantol di situ. Gak melok mudun. Nah, ini kemungkinan bisa mudun ya. Ada beberapa, tinggal tergantung. Kadang nyelip nang untu. Nggih, sing iki. Iya. Ini Gus Najib iki kadang-kadang itu suka aneh-aneh. Aneh-aneh ya apa sih, Mas? Iki wingi jarene contohnya ndi? Ketepaan nih tadi habis terus masih sekalian nyoba. Iya, iki mang gak ada cetek geni sih. Pas godhog banyu. Ayo digawe pisan ya. Kebetulan kan tadi habis roasting gayo, coba sekalian dicipi lah nanti. Gayo Aceh ya? Aceh gayo. Itu Arabica. Arabica. Nah, ini mungkin bagi orang awam seperti saya, Mas ya. Kopi Arabica, kopi Robusta. Ini kan banyak toh. Yang tersebar di dunia perdagangan kopi. Dunia perkopian. Ini nek gayo itu ciri khasnya ya apa sih, Mas? Kalau gayo, garis ditarik sedikit ke belakang, bukan gayonya, di Arabicanya. Arabica gayo. Arabicanya itu ada aroma fruity atau buah-buahan. Terus cenderung rasanya itu agak gampangannya ingin kecut lah semuanya. Agak kecute. Iya, cenderung kecut. Tapi dominannya kecut tapi nggak kecut terus ngir pada agak aroma kecutnya. Rasanya kecut lah, tapi nek robusta aromanya kacang gurih gitu. Gurih. Gampangannya tadi pahit sama kecut. Itu pada pahitin orang awam, tapi orang yang sering minum kopi tahu atau kecut itu berarti Arabica. Untuk pahit Robusta biasanya itu. Dan ini tantangan dari Mas Ferry ke saya hari ini. Biasanya kan nek ngopi ono gula iki. Hati gula lho yo. Iya. Gula gak ketemu gula. Aku nek rene maca nek ngopi ku wis gulane singkirno ya Mas. Kok mainnya maca. Iya. Padahal ya karo. Tapi tantangannya kan gini. Ketika ngopi di sini itu gini. Biasanya dikai itu, Bro. Nggih. Gati gula, tapi aku gak ngrasakno pahit. Lah, iku apa Mas kok gak pahit? Lah iki pertanyaan simpel tapi sadis jawabnya angel. Ya apa caranya aku paham. Iya, betul. Jadi sobat ngopi, sebelum saya jawab jangan lupa loh komen. Ya komen, gue lali. Partisipasi barangkali Mas olehmu nyeduh kok kebantaran banyu nih atau olehmu nyeduh kok gayang, monggo lah nanti komen atau punya pengalaman yang sejenis. Monggo di komen, di kolom komen, terus di share video ini barangkali bermanfaat. Ojo lali di subscribe. Nah, kita nggak akan ngemis lagi kalau sudah monetis. Enggak. Aku nggak ngemis subscribe, nggak cuma ngiling noto. Iya. Nek jarene iki yang satunya di konten di segmen sebelah. Segmennya konco-konco. Kita ngemis hari ini karena belum monetis. Iya. Tapi nek jarene malah ngene Gus, wingi lucu ngene. Nek gak ngomong subscribe di YouTube temen. Asline kan enggak. Kita sepakat untuk berbagi cerita. Jadi kembali lagi ke pertanyaan Gus Najib, kenapa kok enggak pahit? Nah, kenapa kok enggak pahit itu banyak faktor Gus. Tapi gampangannya karena satu biasanya kopi kalau pahit, biasanya loh iki Gus, biasanya itu kopinya gorengi kematangan, kegosongan. Itu pahit, paling gampang. Nek kalau yang sama lakukan kan tadi ono medium. Iya. Medium itu bahasa tengah-tengah. Jawa ini kan tengah-tengah. Tengah-tengah. Dark itu peteng. Rotok peteng. Iku iya.
ukurannya apa, Mas? Kalau kategorisasi itu gimana? Kalau kategorisasi mungkin teman-teman bisa ngecek lah di YouTube juga banyak. Cuman gampangan nih di YouTube, di Google banyak medium seperti apa pasti tahu. Tapi gampangannya sehingga kopi itu nggak terlalu hitam, nggak terlalu coklat muda, jadi tengah-tengah. Gampangannya bubukan sih, Mas. Bubukan lah. Ini kalau kita ini apa medium. Dark peteng. Ini medium dark. Iki dark ya? Ya, medium to dark ya, ke medium lah. Medium. Ini medium biasa. Iya. Ini medium to dark. Iya. Cracknya juga beda. Botolnya yang ngeri ya? Ngeri. Jadi mengkualik entek kayak Oh iya. Gak apa-apa ya. Jadi kok disutulan. Iya, gak apa-apa. Jadi artinya dia lebih gelap. Cara bahasane gorengnya rada suwe. Nek cara bahasane wong pemain kopi, profilingnya beda. Nah, tambah jero meneh. Jadi kadang-kadang dari sisi itunya beda, Gus. Nah itu. Orang kan cenderung kopi peteng, ireng. Itu. Nek ngomongno kayak ini kan murni dari bean ya. Dari bean atau biji yang biji kopi. Kalau kopi-kopi beberapa kopi kayak Nescafe itu sebenarnya kok prosesnya kayak apa, Mas? Yang membedakan antara kopi seperti itu dengan kopi kayak gini apa? Sebenarnya hampir sama kok. Sama. Cuman sana pabrik sini apa istilahnya rumahan gitu. Prosesnya hampir sama sebenarnya. Dan itu dari bean? Dari bean. Oh. Mungkin ada proses lebih lanjut mungkin karena pabrik lebih canggih misalnya. Iya. Kita kan lebih akurat lah. Lebih akurat. Kita kan rotok-rotok ya tetap ditulis. Main rasa nih. Main feeling. Main feeling. Kembali lagi kalau pahit itu kita kembalikan lagi bisa dari kopinya terlalu gelap. Terlalu roasting yang gorengnya kepetengan, kegosongan bisa gampangannya ngoten. Terus kemudian yang kedua kadang-kadang apa ya nuangnya itu jari arek lagi sedikit beda. Loh, cara nuang ya pengaruh. Itu biworo kan utang. Enggak, artinya kalau nuang itu kan ada istilahnya ya bahasanya wong kopi blooming gitu loh. Blooming kan bekuduk-bekuduk lah bahasanya. Iya. Nah, ya apa caranya awak dhewe iso mengenali bekuduk-bekuduk sehingga proses ekstraksi itu berjalan dengan ya bukan sempurna lah, paling tidak mendekati sempurna lah. Mangkane carete kok celet Aladin. Aladin. Iki lek gak ceret ngene jare dilokno arek-arek. Wah. Biasanya nek wong omahan kan dituangno nang teko gelas ngono cukup. Iya. Biar lah. Sak panci-pancine gitu loh. Untuk optimalnya kopi itu ternyata alatnya juga perlu diperhitungkan. Alatnya ukuran. Termasuk menyajikannya pakai apa itu juga pengaruh, Mas ya. Pengaruh. Nah, misalnya gelas plastik, aku biasanya ngopi nang tuku gelas ngene iki, diombe dhisik. Iya. Arep dibuka maneh disoki kopi. Pengaruh. Iku nek nang rasanya pengaruh. Pengaruh, karena kopi itu salah satu jenis bahan ya, jenis bahan yang bisa menyerap bau, menyerap rasa. Jadi paling rawan ketika kan gelas plastik atau tempat wadah plastik kadang-kadang aromanya masuk. Oh. Contohnya gini, salah satu yang tidak boleh. Nah, ini tip. Jangan mungkin pernah lihat teman-teman beli kopi setelah dipotong bungkusnya, dibungkus di kulkas. Pernah toh? Iya. Gak oleh, asli nih. Lah kok, Mas? Karena aroma barang-barang yang ada di kulkas diserap kopi kabeh. Oh. Campur brambang, campur klothok. Iya, betul. Ini juga tip pada teman-teman semua. Jadi kalau beli kopi, produk kopi, usahakan tutupnya rapat. Mau dicancang, mau diapa, nolah simpen rapat, dan jangan disimpan di dalam kulkas atau dekat benda-benda berbau tajam. Ben kopinya awet enak. Contohnya, misalnya ada oleh-oleh kopi yang enak, maksudnya larang misalnya, atau dari mana, dari teman yang jauh. Terus disimpan dari kulkas, eman. Makanya diwadahi ini Mas ya. Ini wadah beling. Nanti kopi jar metal dan juga di sini ada ada karetnya. Oh, nek kalau karetnya tetap nembus ya. Nah, ini. Wadah beling atau wadah guci lebih aman. Tapi yang jelas diupayakan tidak rapat dan tidak ditaruh di kulkas. Itu paling penting. Mau berambang. Iya loh. Kadang kan
kok tak ada kulkas orang-orang salah kaprah. Kulkasnya gak mampu resik, kulkasnya gak apa, kopi ini jadi gak enak. Bener karena kecuali memang niatnya ngilangi bau kulkas, kopi tadi memang untuk menyerap Makanya kan ada tips di beberapa channel YouTube itu tips menghilangkan sepatu bau kayak kopi. Iya, bener itu. Iya bener ya. Saya sendiri kadang-kadang kalau sepatu boot itu tak giling kopi tak sempul lebokno kentrok nek awan tak guntul tisu tak masukkan di pujung kan enggak bau. Dan memang sensitif banget ya. Iya. Mau bentuk bin atau bentuk bubuk hampir sama. Kalau bubuk lebih sensitif karena sudah dipecahkan jadi lebih mudah menyerap. Kalau kopi. Nah, Mas, dari 3 jenis kopi yang sama saja. Penyeduhannya apa kopi nih? Penyeduhannya kopi ini barang. Iya. Kopi ini kan 2 macam. Penyeduhannya 3 macam. 3 macam. Nah, ini cita rasa yang menurut analisis awal, asumsi kan asumsi. Belum merasakan. Betul. Nah, asumsi sampean, ini yang paling bisa dinikmati orang awam sing ndi, Mas? Kalau orang awam paling umum tanpa gula. Kalau orang awam, kalau saya belajar tanpa gula paling enak ini dan ini. Karena lebih tipis, lebih soft. Mirip cara bahasa gampangan teh rada sepet ngono ae. Teh rada sepet. Berarti teh tanpa gula kan. Teh tanpa gula. Kan karena apa ya istilah emulsinya apa sih? Emulsi ki apa? Rada apa namanya? Rada encer lah. Itu. Aduh. Coba Mas, ayo diseduh, dituang. Yang mana? Sembarang, sing dhisik sing di. Kan encep-encep iki. Iya, ini segmen encep-encep juga. Jadi kita pakai yang ini aja, ini bismillah. Bahkan di beberapa kafe ku nyajino nih gelas ngene dhewe, wadah ngene dhewe. Iya. Iku aku ngene iki niate sing temen ta aku. Dikai koyo gelas ukur lho Mas. Nggih. Gelas ukur gelap. Iya. Nah, itu ono garis-garis. Iya. Iki untuk estetika atau untuk apa sih sebenarnya? Kalau menurut saya di samping estetika juga iya, tapi lepas dari itu koyoane ya di samping itu ada akurasinya. Mene kan kadang-kadang lali araknya. Berarti sakmene apa ngaran? Sakmene mili gitu lah. Itu mungkin dan mungkin bisa jadi timbangannya aku nyeduh nang gelas cilik-cilik ya. Wis mesisan sak gelas ukur ya kan. Iya. Jadi ada ininya, ada apa namanya? Ukurannya lah kira-kira. Bismillah. Aromanya kuat ya si Kuat. Ini fruit apa Mas? Gayo. Aroma buah apa yang keluar? Buah ini biasanya kalau gayo itu ada beberapa sih, ada jeruk tipis, ada sedikit di daerah tertentu gayo mana itu ada aroma mangga tipis. Nah, ini dominan jeruk ya. Jeruk tipis, jeruk sing apa ya? Jeruk lah pokoknya. Seperti ala Mas, ala tester sama Mas ya. Iya Mas. Aku sih gak iso. Aku kesel banget. Jeruk. Jadi kalau after taste-nya ada sedikit gula Jawa. Asam tipis. Kecut. Dominan kecut misalnya. Iya. Terus mari ngono pahitnya duwi ketipis. Duwi gak pahit. Rodok suwe tapi ada tebu. Ono nek masalah pahitnya masih toleran lah. Enggak sampai gitu loh. Toleran banget. Kalau nek di grading kaping ya kita kan di balance jadi sekitar angka 8,5 86 mungkin. Mungkin. Si aman sih jane. Enggak, kok teh ya? Iya. Untuk sobat ngopi yang belum pernah ngerasakan kayak gini, insya Allah aman. Aman. Paling kok gak sampai plek gitu loh. Gak kaget maksudnya. Gak pahit Enggak pahit. Pahit, kecut, campur dari siji. Ono aroma buah jeruk nipis ya. Jeruk iki lemon ya. Jeruk lemon mungkin. Jeruk lemon. Lemon mengarangnya. After taste-nya ada sedikit gula Jawa dan tebu. Sedikit aroma tebu. Nah, itu review nih kopi Gayo yang dipakai V60. Ya. Nah, iki kontak do dhisik iki berarti. Kakean Mas iki mang. Iya. Nuang-nuane. Ya kok disedot mana. Gak masalah, tenang. Kok lepek. Terus gini Gus. Kalau sobat seruput
atau sobat ngopi. Soalnya saya main seruput terima kasih sobat ngopi ketika nanti atau ngopi-ngopi jangan takut mencoba. Cuman lebih baik seperti yang kita sampaikan tempo hari, kalau lebih baik jangan pernah takut mencoba. Lebih baik ini, Mas aku pingin kalau kita datang ke coffee shop takon ae. Mas kira-kira kopi sing ini gimana? Ada. Atau minta diprofilkan. Iya, kira-kira jelaskan. Sehingga iki kopi sing apa sih? Gitu. Jadi enak gitu loh. Biar lebih aman. Aman. Di samping aman juga gak kaget. Iya. Kok enak kopi gak enak regane larang. Lah, karena gini, kalau yang saya amati Mas ya, orang-orang terbiasa ngopi di warung kopi kampung atau di warkop yang ada, itu kalau ketemu kopi kayak gini, ini kaget di harga, Mas. Betul. Kaget di harga. Di Giras kopi antara 4.000 sampai 6.000 dapat. Kalau kayak gini kan nggak boleh, Mas. Nggak boleh. Ini kalau yang jenis gayo ini biasanya di coffee shop antara kisaran berapa sampai berapa, Mas? Tergantung. Pokoknya yang jelas mulainya biasanya standar kayak gini, mulainya rata-rata mulai di sekitar 15-18 mulainya. Naiknya ya mbo terserah pun. Tapi mulainya di 15-18. Tergantung varian atau tergantung. Tapi rata-rata kalau di yang kayak gini biasanya 25 lah mungkin. Tapi ada yang 15-18 ada. Dengan ukuran sakmono mang ya. Nggih. Berapa mili total berarti? Bahkan lebih sedikit. Ya kurang lebih sakmene lah. Itu 25-30 bisa. 25 sampai 30 ribu. Ngopi ini Soro rasanya ini nek menurut orang awam bisa jadi wis kopi gak legi. Encer. Kok larang? Nah, kan gini kita bisa lihat tadi komposisinya berapa, Mas? Yang mana? Bubuknya yang ini tadi. Yang ini. Jadi kita pakai di ini 20 gram bubuk kopi. Iku wis ketok duit. Apa mana? Aceh Gayo Arabica. Agak sedikit mahal memang. Soalnya ini kan sobat ngopi. Kita kan yang ngopi kan khusus. Gus Najib iku ngopi nek gak kental keras, gak enak. Mulai dari standar iki kan biasanya pakai 10 di 140. Kurang kental Gus Najib gak kroso. Makanya sedikit kita kan rokok, Mas. Kita sesuaikan dengan selera beliaunya. Ben iso menikmati enjoy. Kadang-kadang encer Mas. Tapi untuk takaran biasanya coffee shop punya masing-masing, punya preference masing-masing. Tapi umumnya di 10, 140, 10, 160 biasanya. Tapi kalau kadang-kadang kita minta, Mas, aku minta agak pekat, dikasih. Oh gitu ya. Kadang-kadang dengan harga yang beda jelas. Iya. makanya komunikasi dengan kita, dengan baristanya atau kita dengan waitersnya itu penting. Mas, iki biar sesuai dengan selera kita. Kadang-kadang yang tadi masalah itu gini, Gus. Sing tadi lucu gini. Kalau sendirian gak enak ditinggal muring-muring sithik to. Ya, kita dengan orang banyak sok-sok pede, keliru. Nangis. Opo? kan gak enak loh. Iya. Diombe ku akeh wong, diombe ku gak enak loh kan. Dan kan banyak orang yang gengsi toh. Iya. Kalau misalnya saya terbiasa nongkrong di warkop. Kemudian ada yang temen yang ngajakin, ayo ke cafe shop. Ya apa kan tetap kudu maca. Keren. Nah, iya benar. Nah, biar gengsimu iso ketutupan, mending komunikasi dengan barista. Iya. Tanya. Iya. Iki kopi opo sih sakjane? Nek gengsi karo barista yo alamat keblobok. Makanya sering kadang-kadang saya kan kalau di teman-teman ngopi di coffee shop datang, Mas, kopi sing radio wae apa sih ini terus yang kira-kira ini apa wae yang menurut sampean proper untuk ditobruk yang mana? Itu aja mesti tak jaluk seperti itu. Oh ini Pak ini ya wes. Kalau sampean kalane ngono yang proper ditobruk untuk itu apa saja? Padahal sampean kabeh kopi sampean tobruk. Iya, kalau saya cocoknya tobruk. Tapi kan kadang-kadang di teman-teman di barista di kafe itu kan dia dikasih apa istilahnya petunjuk lah. Tobruk niki tapi saya tobruknya masih apa-apa gitu. Enggak apa-apa sudah. Memang tak tahu suruh tobruk. Kadang-kadang kan memang apa ya? Memang kadang-kadang terbiasa nobruk itu. Kalau saya memang cocoknya tobruk. Kemudian di enak itu. Cara selera pemberani lah. Selera pemberani. Pernah kejadian
teman-teman di sini pakai Arabica ditobruk. Ya enak, teman kaget, satu orang kaget kok itu belum masuk cobaan sih lah. Ini tiba enak ya, lu iku nek. Berarti nggak pernah nyoba ditobruk dia. Mungkin. Karena pakem umumnya kan untuk Arabica diterima pakem umum. Walaupun sah saja ditobruk. Karena nggak di perkopian itu tidak ada yang salah. Bebas. Makanya semua kopi enak. Semua kopi enak kok. Enak artinya mau diapain aja sih enak. Bebas. Jadi misalnya gini, kedai kopi kok kopi ini peteng. Itu salah tidak? Kadang-kadang kan dia ingin menonjolkan itu. Betul. Contohnya gini, ada kedai misalkan warungnya rodok pinggir desa kemudian kan memang itu turun temurun sekian puluh tahun di situ. Loh, kok laris? Karena memang ciri khasnya itu. Iya, karena salah ngene yoga itu bener sing iku kok. Karena apa? Dia bener tradisi dia. Iya, karena dia punya khas di situ ya bener saja. Iya, tradisi. Gak ada yang salah. Kalau misalnya sampean misalnya awak dhewe ngarani salah, berarti kita belum bisa menikmati. Iya. Contohnya kan misalnya ono lagu seneng dangdut, koplo, gak ada yang salah. Buka bau seneng selera kok. Betul, masalah selera. Sebenarnya happy. Nah, kalau saya ini makanya kalau dulu sebelum PPKM, hampir setiap minggu sekali saya ini jalan-jalan guys. Jalan-jalan golek kopi. Golek kopi sing unik-unik. Nek saiki rencana. Oh, gak, iku katana nang ngarep iku. Iku katana ngopi saiki. Karena katana itu rutan bosku. Tapi kan nek ngopi guys. Iya. Tapi kemarin katana itu jalan-jalan ke Wonosalam ke sini. Ketepaan yang kita masuk lokasi lahan kopi, masuk ngayo itu lahan sopo jaluk kopi ini gitu loh. Adalah nanti. Oke, lanjut ke iki Mas. Ini sing Vietnam Drip. Titik ae Mas sudah kakek. Siap. Kita pakai Vietnam Drip. Nah, ini Vietnam Drip itu mayoritas filternya adalah metal dengan standar komposisi Mas. Setelah komposisi ya hampir sama dengan V60 sih. Hampir sama. Cuman kembali lagi ke selera. Terus seneng nang ndi. Kadang-kadang gini, orang karena secara umum Vietnam Drip itu biasanya dikasih susu. Karena di Vietnamnya sana itu dikasih susu kental manis, kemudian ditubruk sama Robusta. Didripkan Robusta. Jadi susu kental manis sebenarnya. Ada yang dikasih es. Oh iya. Bahasa Vietnamnya kape swada atau swenong gitu lah, aneh lah pokoknya. Pokoknya duduk sudikap. Ya, pokoknya ngono iku lah. Itu. Sudikap lah Thailand ya. Iya. Kalau di Thailand itu ada kopi yang keren Gus. Saya kita di tren. Kopi Black Ivory. Sing ya opo. Kopi Black Ivory itu kalau jenengan ingat, kalau di kita kan punya kopi luwak. Kopi yang dimakan luwak, ya cuma aku nek luwak ya. Masa aku luwak. Aduh. Enggak, kayak merasa gitu. Ada nek luwak sok sensitif. Enggak. Kalau di Indonesia ada kopi luwak, kopi yang dimakan luwak kemudian difermentasi di perutnya luwak, yang keluar masih biji diambil, dicuci, mungkin teman-teman sobat ngopi juga familiar toh dengan itu. Yang harganya minta ampun itu kemudian diproses, di roasting jadi kopi luwak. Itu ampun juga. Kalau di Thailand ekstrim meneh. Mas? Kopi dimakan gajah. Black Ivory. Luwih ganas meneh regane maksudnya. Jadi kopi Black Ivory itu kalau enggak salah tahun kemarin itu termahal kedua. Termahal kedua yang fermentasi gajah ya. Iya. Jadi 300 kilo kopi mentah kira-kira ngono jare sing kok ngene kan bisa di browsing di Google banyak. 300 kilo kemudian hanya menjadi 10 kilo, 15 kilo. Harganya rada ampuh. Tapi kalau luwak nomor 3 yang pertama ada kopi bisa Geisha atau Aweko mahal juga. Kopi di Thailand lagi tren itu, Gus. Di Indonesia kopi luwak. Di Thailand kopi gajah. Kopi gajah. Black Ivory ya. Black Ivory. Coba lah teman-teman browsing atau komen kalau tahu yang ya, komen. Kalau ada referensi tentang Black Ivory boleh share lah. Share. Nanti kalau misalnya perlu usul dikaji, monggo. Tapi ojo ngongkon tuku. Ojo. Total ban CRP katana iki. Kisaran piro, Mas? Mahal, Gus. Nek kopi luwak 100 gram kira-kira piro? Kopi luwak yang umum di kita yang pernah kita mulai ya rata-rata ya sekitar di 500 600 mungkin ada. 100 gram. Iya.
Iku nek digawe ngene mang pirang berapa kali seduh Mas? 10 gram ya 10 cm. Kan gini, kalau menurut saya kopi luwak itu juga sama sih. Grade-grade juga toh. Ada yang grade A, grade B. Kalau standar kita pakai grade A ya mungkin agak mahal. Kalau wis pokoke luwak ngono ya wis padha lah. Oh, ono sing sasetan luwih murah. Ya, itu luwih ekstrim. Iku alternatif. Alternatif bagi kita yang salah? Enggak. Tetap Tetap itu alternatif. Iya, kan ya bener luwak ngombe luwak. Enggak bener. Artinya variatif. Iya. Tergantung penjual dan tergantung bijinya. Mas iki luwak kok murah? Ya mungkin dia dengan grade, bukan grade berbeda, enggak dengan jenis kopi yang beda. Atau kopi luwak dengan jenis kopi yang berbeda juga, atau dengan grade sizing yang berbeda bisa jadi lebih mahal. Jadi enggak terus luwak kudu sakmene, minimalnya ada, minimalnya Start from. Nah, mungkin karena ini ada nilai seninya Mas ya. Okay. Kopi itu ada nilai seni. Mungkin bisa dimulai di 80 atau 100 mungkin gitu. Kok di bawah ya gak apa-apa. Lebih murah. Konco dhewe Mas digoreng dhewe gak apa-apa. Wong dikek tok. Ono kan aku kapan hari dikasih kopi itu harganya 3 juta. Aku dikek tok. Alhamdulillah. Kan gak tuku. Ya umpama tuku ya nangis Mas. Yo gelegen. Berarti sawat panci barang. Iki sih Vietnam drip ini Mas ya. Rada aromanya lebih soft ya. lebih soft. Padahal bubuknya sama. Sama. Grindernya sama. Cuma aroma manisnya lebih keluar iki. Jangan coba. Iya dan ini nek tadi kan strong toh. Strong terus ngono. Des sambune terus kan rasane ya nyes ngono kan. Ini lebih soft ini. Lebih soft. Kalau lebih memilih Ricky deh, kayak pemula, bukan pemula, untuk coba-coba enak kok. Iya, ini tanpa gula, ini masih aman. Aman banget daripada yang tadi, pakai V60. Jadi lebih halus mungkin anunya. Dan rasa manisnya lebih keluar. Mungkin karena ekstraksinya lebih cepat. Karena kan ini pori-porinya atau bolong-bolongnya lebih ombo, jadi lebih seret, lebih cepat turun. Kalau ini kan karena rapat, membrannya mungkin lebih lama ekstraksinya. Kira-kira iku berarti sing garakno. Iya. Ternyata ono teori ini. Kenapa iku mang nang Vietnam drip rasane lebih aman, istilahnya tidak terlalu strong dan V60 lebih strong ya iku mang pori-pori. Ngefek ya baru ngerti Mas. Sebenarnya kok. Ngerti kok ngene ya lapo ya kan. Lah kalau yang saya mungkin pikiran saya awalnya sama dengan sobat ngopi yang ada di rumah mungkin. Lapo sih gawe ngono barang kok aneh-aneh. Mungkin ada yang ngomong kopi rewel. Iya. Ternyata ya ada optimalisasi masing-masing. Optimalisasi rasa. Dan rasa, aroma dan mungkin body. Ini kalau bodinya sedikit lebih tebal daripada yang tadi. Yo ternyata pengaruh ya. Pengaruh. Lagi ngerti. Iya. Nah, biasanya nang warung kopi kan standar gitu aja kan. Tak enteni sih Mas, nyaman. Nah, menek pahit ke gula. Ya ojo rek. Kalau gula itu tergantung selera. Dan tergantung mindset juga sih Mas. Mindset kalau ngopi tanpa gula itu jarine wong gak iso turu. Ternyata enggak juga sih. Oke, masa timbo ya turu ae. Jadi itu, kalau menurut kita Gus, kita kan ya sobat ngopi juga mungkin punya pemikiran yang sama. Kok kopi ini semakin hari kok semakin aneh-aneh. Mungkin melalui channelnya Obrolan Warung Kopi di segmen seruput nggih. Ya, mungkin sambil kita ngobrol santai sambil mengenalkan. Iya. Oh iki lho ngene, meskipun ndak detail, mungkin bagi beberapa orang yang sudah berkecimpung di dunia kopi, ahli mohon maaf. Ya, ini receh banget. Tapi hal-hal seperti ini kalau untuk saya ini sangat pengaruh Mas. Punya istilahnya punya effort sendiri. Karena apa? Bagi orang kayak saya katanya mau bunang kafe, yo mikir sih lah, siji regoni, nomor loro, aku lo gak tahu rasanya ngono iku. Timbang keliru. Nah ini mungkin bagi orang-orang kayak saya ini pengetahuan baru. Tapi bagi yang ahli mungkin ini receh banget. Ya mohon maaf kita tanpa bermaksud sama-sama belajar lah. Tapi yang ingin saya ini kan gini. Soalnya saya ada pengalaman lucu Gus, banget. Saya pernah diajak ngopi, ada teman tamu kan, dia tamu dari luar kota. Ya kebetulan ada urusan agak penting mungkin kira-kira gitu. Ajak ngopi. Lah karena saya ajak ngopi nang kopi shop toh.
Iya. Hormati dalam artian maksudnya ini ngomongno gitu loh, mengapresiasi. Lah ternyata gak ngerti gak nyalon wonge. Ketika masuk seperti yang tadi kembali lagi ke sing awal. Kontak api-api, wong bingung lho ya apa ya. Karena aku menghormati tapi bingung. Nah, ini makanya bukan edukasi, makanya informasi kan penting. Nah, suatu ketika juga sama. Tahu kopi sih gampang ya Mas. Nah, orang juga sama karena mungkin tempatnya terlalu ramai sehingga nggak nyaman juga untuk ngobrol. Akhirnya kembali lagi obrolan warung kopi semacam ini penting untuk teman-teman barangkali dalam kondisi-kondisi tertentu. Wah, aku enaknya kopi nduk kono karena kondisinya seperti ini. Betul. Gitu loh, Gus. Contoh misalnya sampean karo aku pengen ngomongno serius misalnya. Serius. Gak mungkin nang warung kopi sing rame atau coffee shop sing rame. Ya butuh ada space yang lebih private atau tenang. Ini nanti kedepannya kita akan jalan-jalan ke sana. Setelah kita kaji beberapa teori sederhana dengan tentang kopi. Pengenalan sederhana lah. Nanti biar ketika misalnya kita kunjung ke coffee shop sana, misalnya kita ngomongin kita pesan Vietnam dripnya sini tuh ciri khasnya kayak gitu. Kalau referensi Vietnam drip ada di konten ini. Iya, siap. Oke. Matur suwun Mas Ari. Untuk yang tubruk nanti aja. Ya, ini sudah kita review sebelumnya di konten kedua kita. Ini sadana asar. Kita coba untuk closing dulu. Lain waktu kita lanjut. Siap. Saya Bang Najib. Saya Ferry. Sampai di warung kopi. Tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi. Tempat yang tepat untuk berbagi.